Awet mudanya seorang Titiek Puspa sampai sekarang tuh apa sih? Nggak bisa nggak, mesti ngobrolnya tuh ketawa. Nggak jebret-jebret gitu. Oh enggak. Selama 70 tahunan berkarir, siapa orang paling lucu yang pernah Titiek temui? Bedanya anak zaman dulu sama zaman sekarang apa sih, Em? Hampir nggak kedengaran itu suara penyanyi. Ketika divonis kanker, Tante Titiek cuma menjawab, oh saya kena juga ya seperti orang tua saya. Kok setenang itu ya seorang Titiek ya? Aku mesti apa? Indonesia masih membutuhkan Eyang. Perawatan canggih nih, perawatan body ya, make up segala macam itu dari dulu ganti-ganti merek menyesuaikan, misalnya sekarang kan Pakai skincare nggak sih? skincare nggak sih gitu ya? Saya adalah kupu-kupu malam. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Henry Satrio, Cikita Meidi, Soleh Solihun, Valentino Simanjuntak. Aduh, Eyang ini ngejreng banget terus bugar banget, tipsnya apa sih? Saya olahraga tapi belum turun nih berat badan. Kejrengan ya. Enggak bagus kok. Emang suka warna kuning, Eyang? Aku tuh setelah tua aku takut warna hitam. Kenapa? Kasian. Kenapa? Kenapa hitam? Jadi semakin murukutu-kucu-kuprut gitu. Apa sih murukutu-kucu-kucu? Jadi apa Suram. jenenge? Suram. Oh, makanya harus ngejreng gitu. Iya. Terus resepnya apa lagi? Selain warnanya harus ngejreng gitu biar sehat, bugar, ceria kayak Eyang sekarang. Ikut aja apa yang ada di dunia ini. Yang bagus-bagus diikuti. Oh, oke. Yang jelek-jelek tutup kuping. Tapi Eyang main medsos juga gak sih? Medsos? Ora. Apa? Itu mau apa penggemarmu pura? Ora ngerti. Oh gitu, jadi nggak main medsos ya? Mungkin itu kunci awet muda dan sehatnya Iya, Eyang ya? saya nggak mau repot, biar aku lihat aja yang pada seneng-seneng, yang pada bertengkar. Ayo rasain lo, rasain. Eyang, ini kita udah mau mulai. Ya udah kita mulai, Eyang. Duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Tepuk tangan ya buat Eyang. Selamat datang di Q&A. Dan pemirsa, kali ini spesial sekali. Q&A menghadirkan tamu seorang legenda yang sudah merasakan kehidupan dari zaman presiden ke presiden sampai dengan saat ini. Sudah banyak sekali prestasi bahkan pengalaman yang luar biasa yang nanti akan dibagikan untuk kita. Dan langsung saja kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk bintang tamu kita, Titiek Puspa. Oke, Eyang, siap ya? Yes. Ya harus I'll siap try. dong, Oke. siap banget. Ini salah satu kunci kehidupan dari Titiek Puspa itu maju terus pantang mundur gitu kan. Benar. Oke, langsung saja ya. Eyang, kita mulai. Box pertama pilih nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. 5, kita buka. Live, love, love. Wow. Resepnya awet mudanya seorang Titiek Puspa sampai sekarang tuh apa sih, Eyang? Saya itu hidup itu rasanya tuh indah. Terus saya itu suka sekali sama ketawa. Aku kalau ketemu temanku nggak bisa nggak, mesti ngobrolnya tuh ketawa. Nggak jebret-jebret gitu. Oh enggak. Oh, karena disebut jebret mungkin Valen yang pertama. Jebret Silakan. baru Untuk box baru ini. laris lo, aduh di iklan. Wah. Silakan Valen. Kok bisa katanya nggak pernah ngelihat sosial media Eyang, kok bisa tahu saya sekarang ada iklan? Kok bisa kenal sama Valen? Kalau itu di televisi sayang. Iya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang yang happy-happy gitu Eyang, Iya. tapi kan sekarang banyak juga kalau yang pada main sosial media tuh hate speech atau ngomongin kita, nyinyirin kita gitu. Aha. Nah, Eyang tuh selama ini sudah puluhan tahun ini kalau ngadepin yang kayak gitu tuh gimana? Dibiarin aja? Sudah dibilangin, aku tuh nggak pernah ngeliatin gituan. Tapi Mending kan pasti nggak usah. suka denger. Denger. Misalnya
orang-orang yang suka ngomongin atau misalnya kalau habis show tuh malah bukan ngasih pujian malah ngasih kritik yang kayak gitu tuh. Lah saya sih masa bodoh. Nah, itu. Ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Iya. Itu harus terima. Oh. That is life ya. Hidup tuh nggak bakal rata. Tak senengi kabeh, nggak punya salah semua, nggak ada. Justru karena ada kesalahan, nanti ada kebaikan yang datang. Wisdom. Cikita silakan. Eyang kan karya-karyanya banyak dari zaman Cikita kecil loh, dari tahun 90-an. Nah, menurut Eyang sendiri nih, bedanya anak zaman dulu sama zaman sekarang apa sih, Eyang? Anak zaman sekarang tuh banyak kemudahan. Betul. Semuanya ada. Dulu tahu nggak aku kalau nyanyi? Kalau sekarang loudspeakernya itu yang segede-gede alaihim, terus yang digedein tuh bass gitar sama Bener-bener kayak bass drum. gedebut ya, Eyang. Bass gitar, bass drum, cuplong. Ini kupingku mau bolong. Nggak kuat. Jadi karena bass gitar sama bass drum dibesarin, sampai kadang-kadang penyanyi nggak ada bunyinya. Aku pernah ngomong sama salah satu, Mas, aku seneng sekali sama orkestramu. Bagus sekali. Cuman aku boleh ngomong nggak dikit? Kalau penyanyi sama orkes itu kan ibaratnya suami istri. Kenapa istrinya cuma dikasih 30%, musiknya 70%? Hampir nggak kedengaran itu suara penyanyi. Aku pernah lihat orang main harpa, ini musik gede, main harpa cuma tangan ngalor ngidul. Ora ono bunyinya. Aku naik pentas di belakang. Siapa yang tanggung jawab sound system? Oh gitu. Kalau sekarang Eyang naik panggung gitu udah ditarik sama security. Kok nggak bisa denger? Aku naik. Siapa yang tanggung jawab mengenai sound? Kayak bilang gitu. Bener-bener loh ya. Gimana Kang Maman? Tahun 80 saya wawancara Eyang Titi untuk tabloid. Tabloidnya udah nggak ada hari ini. Tahun 90 wawancara lewat tabloid lagi, tabloidnya pun udah nggak ada hari ini. Mbak Titinya ada terus. Tahun 2000-an ketika Mbak Titi sembuh dari kanker serviks oleh Ibu Agnes Hemaloka. Itu sebenarnya bukan serviks kandungan. Kandungan ya. Ibu Tante Titi juga tenang sekali. Walaupun itu penyakit turun-temurun, ketika divonis kanker, Tante Titi cuma menjawab, "Oh, saya kena juga ya, seperti orang tua saya." Kok setenang itu ya seorang Titi ya? Lah, aku mesti apa? Kaget gitu kayak? Enggak. Sedih? Takut? Oh, kena juga atau saya ya sudah. Karena bapakku meninggal karena kanker. Ya. Kalau ibuku jantung. Nah, itu dua-dua ada di saya. Kakakku kanker juga, kakaknya. Jadi jantung, kanker dan and so on ada di saya. Tapi ya sudah aku nyerah. Tapi waktu aku kena kanker itu habis di kemo naik 24 kilo. Maka sekarang aku nggak bisa kayak Anda duduk gitu. Ini sudah tidak bisa naik. Udah ketemu ini duduk. Jadi Sama udah kayak kelebihan. Nah kayak itu. Iya. Oh ya, karena yang ditunjuk Bang Hensat. Gimana Bang Hensat? Apa yang bikin penasaran tentang seorang Titiek Puspa nih? Bu Titi, saya Hendri Satrio. Iya. Itu penting ya, supaya saya disebut juga seperti Jebret tadi kan. Yang Titiek Puspa itu kan dari dulu, dari zaman TVRI ya, sampai hari ini tuh tetap ada, makanya saya mengagumi sekali. Tapi ini kan perawatan canggih nih, perawatan body ya, make up segala macam. Itu dari dulu ganti-ganti merek, menyesuaikan, misalnya sekarang kan Pakai skincare nggak sih gitu ya? Kalau saya itu orangnya itu paling apa ya? Paling nerimo. Jadi aku tuh nggak pernah namanya ke apa tuh Salon facial kecantikan. atau apa diapain datang ke apa namanya itu Klinik kecantikan. di kecantikan dari cuci rambut kayak cucu ini pakai ini semua all by myself. Masa serius? nggak ada minum jamu Iya ya, apa? nggak minum apa-apa gitu tadi. Pakai krim apa? Krim malam, krim pagi, krim siang, pelembab gitu? Ya apa aja yang bisa ketemu, malah saya tuh paling deket tuh sama baby oil. Oh, pantesan Basic. seperti baby terus kulitnya. Iya. Mungkin Baby bisa dicoba. oil. Bener-bener tanpa filter. Saya juga nggak pernah cantiknya. cuci rambut ya.
Iya, mana yang mau dicuci? Kalau Bang Soleh? Eyang tadi kan Eyang bilang suka tertawa. Selama 70 tahunan berkarir, siapa orang paling lucu yang pernah Eyang Titi temui? Mengagumi yang namanya Bing Slamet. Slamet, yes. Itu ya suara ya. The way mereka itu berlucu-lucu. Seperti apa Bing Slamet itu, deskripsikan pada kami yang belum pernah tahu atau cuma lihat di film. Seperti apa beliau itu lucunya Orangnya tuh? baik hati. Terus kalau kita nyanyi misalnya show bareng ya. Dia di atas panggung, aku di bawah, di depan megangin panggung itu sama ngeliatin. Karena kagum. Ngelucunya lucu, nyanyinya enak, orangnya baik. Maka waktu dia meninggal, aku bilang kekasih. Kekasih itu bukan berarti dia malam ilmu sama saya, enggak. Ilmu. Di hati saya, orang yang saya kagumi adalah kekasih saya. Tahu nggak, saya mau bunuh diri. Oh iya. Saya menantang Tuhan. Aku nggak ngerti Tuhan ki sopo. Di box pertama sudah banyak ya petua hidup yang luar biasa. Kita lanjutkan, gali lagi petua hidup dari Eyang Titi di box selanjutnya. Pilih nomor berapa? 1, 2, 4, 5. Oh, 3. 3. Oke, kita buka box nomor 3. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ya, teman-teman, itu lagu yang paling aku suka banget dari seorang Titiek Puspa. Kangen gak sih pengen dengerin Eyang Titi nyanyi Jatuh Cinta? Sepotong aja. Mau ya? Mau dong, Eyang. Jatuh cinta berjuta rasanya. Biar hitam, biar putih, manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Walau repotnya. Aduh, tetap loh ya. Seorang Titiek Puspa ini ekspresif sekali, menghibur ya. Eyang, ini ngomong-ngomong soal jatuh cinta. Banyak orang yang jatuh cinta sama seorang Titiek Puspa. Namanya kan Titiek Puspa itu kan benar-benar melekat di hati. Tapi sebenarnya nama Eyang Titiek Puspa ini kan awalnya bukan Titiek Puspa ya, Eyang? Bukan. Nama asli Eyang kan Sudarwati, lalu dirubah menjadi Titiek Puspa. Nah, Titi diambil dari nama... Kurang. Oh ya? Aku tuh keluar masuk rumah sakit dari bayi. Terus? Dari bayi ya. Jadi Sudarwati. Oh. Sakit ya, terus udah sembuh dibawa pulang. Sakit lagi, masuk rumah sakit lagi, jadi Kadarwati. Oh gitu? Sakit, atau udah sakit di rumah sakit lagi, bawa pulang lagi. Terus masih sakit lagi, balik ke lagi rumah sakit, jadi Sumarti. Sumarti sampai kelas 3 SD, aku sakit terus kan. Aku terus, Gusti Allah. Kenapa saya dibikin sakit terus? Siapa Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pengasih Penyayang? Kok saya nggak disayangi? Kok saya nggak dikasih? Kok saya dibikin sakit terus? Tahu nggak? Saya mau bunuh diri. Oh iya? Saya menantang Tuhan. Aku nggak ngerti Tuhan ki sopo. Jadi aku gitu. Karena yang disayang bukan saya orang lain. Duer. Orang apa di? Iki dadaku. Itu duer apa coba? Halilintar. Halilintar berwawaan, ini hujan lebat di tengah jalan. Aku lari dari sekolah sampai ke rumah itu 5 kilo. Lari terus masuk ke kebun buah. Pokoknya saya ngambilin buah yang masih bergetah. Ada apa? Pokoknya semua buah sampai segini serok gitu. Tak masukkan ke lumpang ya apa? Tempat numbuk padi. Iya. Nah, kan ada yang lesung itu yang panjang, ini yang bulat. Itu tak kayak kono orang anggo dicuci, orang ngomong apa? Ibuku nanam cabai rawit. Aku ambil semini tak brok, garam bruta, cukup. Saya ambil piring, sepiring munjung, tak makan sekali, duas.
Nah ini nih aku mati nih. Oh gitu. Habis, sak piring tuh habis, mati. Lah nggak ngerti, tahu-tahu loh. Kok ini kok basah? Ya aku kok tidur di, loh kok di tanah basah? Loh kok gelap? Loh kok ada lampu? Terus jalan, loh kok jam kok 10 kok gelap? Tuh aku buka pintu, ya nolak kamar. Ini berderet 11 sudah tidur semua. Jadi anak 12 hilang 1, ora ketok. Gak ada yang nyari. Jadi aku pingsan dari pagi sampai jam segitu. Setelah itu jadi ganti nama biar nggak sakit lagi biar. No. Lah terus gimana? Tetap aja masih Sumarti. Tapi terus aku terus sekolah itu kayak seks melen jalerman. Di sekolahan itu baru ada pelajaran menyanyi. Nah aku suruh nyanyi. Tahu lu nggak? Satu mata pelajaran one man show. Jadi ini minta nyanyi, itu minta nyanyi. Request. Satu mata pelajaran aku nyanyi. Orang tepuk tangan. Loh Tuhan, kan saya kemarin kurang ajar sama Tuhan. Kok mereka sekarang senang sama saya? Ada apa ini? Nanti ya, saya sowan ya. Aku gitu. Dari mana muncul nama Titik Puspa? Karena saya nggak boleh nyanyi, saya bikin nama sendiri. Bapak saya jangan jadi tukang nyanyi. Memalukan keluarga. Jadi kalau ada orang nyanyi itu memalukan. Terus aku pakai nama samaran. Nggak taunya harus minta surat dari orang tua kalau mau ikut bintang radio. Aku konangan. Oh, akhirnya orang tua Nggak tahu. boleh. Nggak Terus boleh. saya panggil kakak saya yang sudah di Gama, ya, tolong dong Masum, tolong bilangin bapak, aku harap nyanyi. Gitu. Oh ya, terus bapak terus, kurang iso, dah saya yang tanggung jawab pak. Gitu. Aktenya dirubah juga jadi Titik Puspa sampai sekarang. Akhirnya. Nah, Silakan Bang Hendrik. yang kan katanya pengen jadi guru TK waktu itu. Iya, sekolahnya SGTK, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak. Itu pun nggak nyampe ujian kurang 3 bulan suruh kawin. Aku jengking nangis. Jadi nggak sempat jadi guru TK. Nggak jadi. Sampai sekarang masih pengen nggak jadi guru TK? Lu buka TK ya? Enggak, bukan. Ya maksud kalau gua, Anda jadi ini, anak-anak tak aku akan. nah, maksud saya gini ya, kan ada cita-cita yang katanya harus diambil cita-cita itu. Ya sudah, udah kalah sama nyanyi. Oh, udah ngetop nggak boleh jadi guru TK apa? Ya, bukan ngetop, bukan apa, tapi ya itu nggak tahu nikmat nyanyi itu. Apalagi kalau yang dengarkan seneng tepuk Iya, tangan iya. gitu. Padahal itu beneran apa enggak, masa bodoh ya. Pokoknya tepuk tangan udah. Dulu Eyang motivasi ikut lomba bintang radio apa? Ya karena di situ tuh lah menjadinya penyanyi Penyanyi. itu dikenal orang harus ikut Dari situ. bintang radio. Idol. Nah, Di tapi TVRI aku ada, kalah. so. Tapi aku kalah. Tapi disuruh sama RRI Jakarta, pimpinan RRI Jakarta, juga konduktor, juga apa-apa. Aku disuruh nyanyi. Beberapa lagu Eyang itu kan bukan beberapa lagi, hampir semua hits Eyang. Nah, sampai sekarang banyak yang mengcover lagu-lagu Eyang dengan versinya. Bagaimana tanggapan Eyang mengenai lagu-lagu Eyang di remake lagi, dinyanyiin lagi dengan cara yang sekarang, dengan Gak aransemen apa-apa. sekarang. Tapi kan sekarang banyak yang apa? Mencatut lah apa, merasa Ada aturannya, kayak harus ada izin dulu. aturannya. Ya kalau memang itu dia mau untuk sebagai apa ya, ya kalau untuk bisnis ya udah ada yang megang urusan. Ada yang ngurus. Ada prosedurnya, harus izin dulu. Iya. Saya bilang kalau laku Oke, udah cukup teman-teman. Eyang Masih itu ada nggak box pernah di lainnya. blacklist bro. Terus maksudku Oke, Saya ada 14 tahun udah. 14 tahun ya? Nggak ada blacklist. Oke, teman-teman boxnya udah selesai. Eyang sekarang pilih box nomor berapa? Box selanjutnya. Box. Ini tadi nomor piro? Itu tadi 5. nomor- Ya udah jajarnya aja deh. Tadi 3, sekarang Nextnya. Tadi 5, sekarang 6. Oke, kita buka box nomor 6. 2024. Wah, wah. wah. Nah, Tenang aja, nah kita nggak akan nanya Eyang pilih siapa. Tapi kan termasuk sosok yang berada di segala zaman Eyang Titi ini ya. Merasakan kepemimpinan semua presiden dari Bung Karno sampai dengan Presiden Indonesia sekarang Pak Jokowi. Nah siapa presiden paling favoritnya Eyang Titi? Kalau terus terang cinta pertamaku, ya artinya cinta kepada kepala negara, ya Bung Karno. Yang paling berkesan apa momen yang berkesan? Ya dia orang pinter, orang baik,
Waktu ketemu pertama begitu gimana rasanya? Iya, jadi aku baru kerja di RRI kebetulan. Aku terus jadi honorer. Ya udah, begitu ketemu aku dadadadang. Lihat itu muka, badan itu kayak saya kesengat apa ya? Kesengat matahari, bulan atau bintang. Kepengen meluk, aku kagum. Terus aku dingkluk, terus ditanyain, dia tak mendingkluk terus takut aku nyeruduk gitu. Tepuk tangan. Oke, nah kali ini di box ini permainannya adalah, nah kita akan munculkan nih semua ada foto dari Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Siapa presiden idola Eyang Titi Puspa? Ya nomor 1 ya Bung Karno. Bung Karno. Siapa presiden yang paling dekat dengan Eyang? Ya Bung Karno. Bung Karno. Tapi Kita pernah tur 40 hari keliling dunia Sama Bung Karno. sama Bung Karno. Itu bukan aku sendirian. Kamu jangan seuzon. Tur itu dalam rangka Bung Karno datang ke negara-negara sana, Itali, Perancis, mana Hong Kong, Rusia. Jepang, Belanda, udah ada Banyak. Nah, tapi aku bersama band. Ada Idris Sardi, ada Geng Selamat. Jadi 40 hari sama beliau dan sangat mengesankan sekali bagaimana orang zaman dulu bisa keliling dunia kayak gitu, selalu disambut dengan yang wah. Oke, tepuk tangan. Nah, besok ini mau 2024. Kita banyak sekali bakal capresnya nih. Kita akan tampilkan ini, Eyang. Foto selanjutnya. Yang pertama dulu, 3 kata kesan Eyang tentang Anies Baswedan. 3 kata apa? Tidak mau ikut campur, Pak. tidak ikut campur berarti. Tidak ikut Tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Yang kedua, kalau foto yang kedua. Nah, Tidak ikut campur. tidak ikut campur. Yang ketiga, Tidak ikut campur. tidak ikut campur. Oke, baik. Lagi ya. Banyak sekali kisah inspirasi yang akan kita gali lagi dari seorang Eyang Titi Puspa. Tapi kita akan jeda dulu hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban. Sos di Zamberlu Doutra. Lagu apa itu judulnya? Kau ngerti orang ngerti masa bodoh. ya kembali di Q&A. Sekarang masih ada box yang harus dipilih. Oke? Si Ciluru. 2, kita buka. 3 zaman. Ya, menjadi penyanyi Istana Negara pertama, gimana rasanya saat itu? Protokolernya itu seketat apa waktu itu? Nggak tahu karena saya ketemu Bapak itu sudah seperti ketemu Bapak sendiri dan ketemu orang yang saya hormati, orang yang saya kagumi. Dan saya sangat terima kasih, saya tidak merasakan ketakutan atau apa, enggak. Saya senang aja. Cuman kalau ada tamu dari luar, nanti mau ada tamu dari ini, kamu mesti belajar lagu dari dia. Nah itu ada itu dari yang paling susah dari mana? Rusia. Kenapa yang paling susah Lah Rusia? suruh nyanyi lagu Rusia. Kapan ketemu sama lagu Rusia? Nah, kamu sekarang ke kedutaan Rusia. Wah, terus nizlizni jadu da shorohi sos di zamrlu doutra. Lagu apa itu? Hah? Lagu apa itu judulnya? Judulnya Wind lagu of Change. Rusia, kau ngerti orang ngerti masa bodoh. Tapi sambutan kepala Itu negara. tamunya berdiri. Dulu kan waktu keliling sempat keliling dunia selama 40 hari dan sempat mau nonton konser The Beatles tapi ternyata nggak jadi padahal udah ada tiketnya ya. Itu tahun 64. Jadi kan masih gila-gilanya itu. Udah beli tiket 2 emeng saupil, ya tiketnya saupol gitu kan. Wes band kabeh pokoknya nonton. Udah beli
Begitu persis kurang 1 jam telepon. Nanti malam acara di ini, kalian datang jam sekian di sini. Duit yang sudah dikumpulin untuk bayar itu musnah. Nangis jengking saya. Di negara mana itu, Eyang? Waktu itu di Prancis. Itu udah kebayang, udah ngomongnya udah semua apa kata-kata itu udah menyenangkan, ketawa-ketawa, tahu-tahu datang. Walaupun kecewa tetap mengutamakan tugas negara tadi ya. Kalau nggak ke situ mau apa? Ya gimana? Ini saya mau nanya boleh nggak? Eyang kan dekat ya dengan Ibu Tin ya. Iya. Enak gak sih dekat sama Ibu Tin tuh? Dapat apa aja tuh kira-kira dari Ibu Tin? Dapat apa aja? Saya pernah dengan Ibu Tin ya, Ibu Tin tuh nggak taunya sayang sama saya. Saya disuruh oleh kumpulan wanita apa, suruh sowan ke ibu, ngobrol mengenai apa, hanya dapat waktu 15 menit. Udah bareng terus ngobrol gini, terus ibu ketawa geli gini. Terus gimana Tik? Wah, terus kan ketawa. Bu, waktunya udah kosek gitu. Waktunya udah habis dari luar. Tar dulu. Kosek, waktu itu ketawa udah. Aku nggak ngerti cerita apa itu ibu ketawa sampai kita gelengseran, ibu sampai begitu di bawah, itu kita bisa ketawa yang perut kita sampai sakit. Tik, kowe sering-sering rene ya. Jadi aku tuh ditawari apa saja yang saya mau. Aku malah wedi. Kenapa? Saya Kenapa takut. Kenapa takut? Ya, bukan hak saya yang minta-minta. Bukan hati saya. Bukan bukan kebiasaan. Karena saya tidak bekerja di situ. Kalau saya bekerja, saya mendapat ini. Ini enggak. Tepuk tangan dong. Lanjut Eyang, masih banyak box yang harus dipilih. Saatnya pilih box nomor berapa kali ini? Pinggirnya 5. 4. Ya, Kita buka. Play or pass, mainkan atau pass? pas. Pas, oke kita lewatkan. Artinya Ya, tidak ada pertanyaan di box ini ya. Lanjut, box nomor berapa selanjutnya? Oh, yang nomor 1 belum diapa-apain. Oke, nomor 1. Kita buka box nomor 1. Apanya dong, dong. Ya. Ini salah satu lagu favorit saya juga. Tapi kali ini saya tidak ingin mendengarkan Eyang Titi untuk menyanyikan. Saya minta Cikita Medi. Apanya dong? Kita berikan semangat dong. Jadi aku langsung aja. Pikir-pikir Apanya dong. Dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Semuanya. Mungkin itu rambutnya, daningnya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi yang mana yang menarik. Oh iya. Mungkin itu matanya, hidungnya, semuanya biasa saja. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati. Apanya dong, apanya dong, apanya dong, dong dong. Apanya dong, apanya dong, dang ding dong, dang ding dong. Yeay! Nggak tahu ya anak-anak ya. Ini lagu sudah terlalu tuwir. Tapi kan asyik ya. Karena benar-benar masih kekinian banget juga enak didengarkan. Karena lagu-lagu zaman dulu tuh kalau saya pikir memang dari aransemennya, musiknya semuanya memang everlasting gitu ya. Eyang, itu ada sosok siapa yang jadi inspirasi lagu itu? Iya. Tahun-tahun 80-an itu lagu tuh semua melo. Sedih aku ditinggalkan dia. Di pipiku ada bekas tangannya. Semua tuh yang melo. Aku juga tahu tuh. Aku tuh gini, ya Allah Tuhan tuh memberikan Satu nada, alam semesta yang indah gini. Kenapa nyanyi melo semua? Kok nggak gembira? Nah itu, jadi aku bikin itu. Yang didengar saat itu yang hits The Beatles, makanya suka The Beatles gitu ya. Oh iya karena suka The Beatles juga. Karena itu kalau itu aku tuh waktu The Beatles aku bikin Marilah Kemari. Nah kita mau tes nih Eyang Titi ini sejauh mana sih kesukaannya dengan The Beatles. Kita mau tebak lagu Eyang.
ya kan? Masih ingat nggak lagu-lagunya The Beatles? Wah, jangan aku tuh perlu. Nggak boleh. Kirain ayo. Siapa takut? Nah, kita mau tes Eyang masih ingat nggak ini judul lagunya apa ya? Oke, kita mainkan lagu pertama. Handshot yang nyanyi. Na 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 Ada yang tahu? Valen? Ya. Apa katanya? I wanna hold. I wanna hold your hand. Oke, lagu kedua. Kalau yang ini judulnya apa? Da 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 Ini udah pada zikir aja. to make it a better, 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 Apa judulnya? Hands up. Bukan. Hey Jud, Hey Jude. Masih Ini lagu ingat, Judika. masih keren. Nah, selanjutnya Eyang harus mendengungkan sebait atau 2 bait lagunya Eyang. Nanti para panelis yang akan nebak. Ini lagu Eyang Titi judulnya apa? Oke, yang pertama nih Eyang, kasih tebakan nih. Coba ini. Lagu pertama, silahkan kali tebakan untuk Hensat. Ditebak, judul lagunya apa? Silakan Eyang. ding 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 dong 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 ding 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 dong 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 ding 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 dong 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 apa namanya? Gang Kelinci. Gang Kelinci, benar sekali. Lili Suryani. Dinyanyiin sedikit aja, bisa nggak? Jakarta, kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Aku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Oke. Yang kedua, silakan Valen menebak judulnya apa? Dinyanyiin oleh band dari Bandung. Rolis. Bang Soleh Solihun tahu nggak? Dansa yo dansa. Susah ini lagu. Dansa yuk dansa. Apalagi dia yang kau cinta. Kelas ini nyiptain. Suaranya Deli Rolis tinggi. Oh tinggi ya. Oke, kalau lagunya Dia sampai dansa yuk dansa. Soleh dong, soleh. lagu ketiga ini Oma. Eyang. Nyetun nih dia setun nih. Bang Soleh Solihun tebak, ini lagunya apa? Ting, ting, Marilah kemari. Hey kau. Yeay, benar. Aku di sini. Hey kasih. Mari bergembira. Mari bergembira bersama-sama. Hilangkan arti luka lara. Yeay. Oke. Semua cerita telah kau abadikan lewat karya, lewat lagu, lewat nada. Eyang tersayang, namamu tiada duanya di kau Intan Permata. Eyang, sekarang masih ada box lagi, pilih nomor berapa? Di antara 7, 9. 8. Oke, kita buka box nomor 8. Kupu-kupu. Nyanyi dong nih. Saatnya Bang Hensat, silakan. Oh, apa yang terjadi. Itu dia. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Yeay, ini salah satu lagu Dia favorit. aja
Oke, ulang. Nggak, udah durasi. Yang Ini hidup. sudah. Sanitasi. Saya ingat ceritanya di kisah nyata ketika Eyang lagi di ruang make up tiba-tiba ada perempuan masuk Enggak, dan menceritakan aku pulang nasib- dari show. dari show ya. Ya, pulang dari show, habis buka masuk ke hotel. Hotel ya. Terus ada ketok-ketok. Tante, boleh saya bicara? Siapa? Aduh, aku masih keringetan. Nggak apa-apa, sedikit aja. Ya udah, sini duduk. Ada apa? Saya lihat Eyang kok mencari uang kok begitu terhormat. Lah kenapa? Kalau kamu kenapa? Kamu kerja apa? Saya tanya A sampai Z, nggak semua. Saya adalah kupu-kupu malam. Oh, kenapa sampai ke situ? Karena saya ditinggal suami saya. Saya ditinggalin anak. Saya tidak bisa kerja. Saya orang yang biasa hidup dimanja. Jadi saya jual ini, habis saya ngutang. Nah sekarang utangnya ditagih, saya nggak punya uang. Jadi saya disuruh kerja itu. Jadi kupu-kupu malam. Nah, padahal aku jadi pembantu aja. Oh, pembantu sampai kapan kamu bisa melunasi utangmu? Jadi ini, ya udah kalau nggak mau kerja ini apa polisi gitu. Nah terus sekarang maumu apa? Aku bilang, saya kepengen punya suami, saya pengen membesarkan anak saya supaya anak saya tidak merasa bahwa ibunya mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Oh deh, kamu berdoa dengan caramu, dia pakai keris ya. Aku berdoa dengan cara saya. Ini meja di tengah gitu. Duduk Gusti Allah paring ngono. Wah, itu keras. Tahu dia tuh keblok ke saya. Mau meluk saya. Tuh Bapak Yesus. Aku Gusti Allah bilang, ini sampai kita berdua tuh begini dia Yesus ini Gusti Allah. Jadi akhirnya terus aku stop. Jangan ke sana lagi. Lewat jalan kanan. Percaya. Tuhan nanti akan ngasih makan anakmu. Mulai sekarang kamu harus bicara terus sama Tuhan. Dia pulang, aku ada yang menjadi dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang selesai. Besok aku pulang ke Jakarta. Mus, aku punya lagu. Tak nyanyiin, dia nggak bisa lihat tulisan saya, note saya tuh nggak ada barnya. Tapi Eyang masih berkomunikasi setelah itu? Enggak. Ini Udah hilang, enggak saja. Mulyadi. Mus Mualim, suami beliau. Besok terus direkam, besoknya direkam. Seminggu kemudian aku nonton bioskop. Dari belakang aku dipeluk. Tante Titi, aku sudah kawin. Alhamdulillah. Aku sudah ngelihat dia. Itu udah suara dia, aku udah tahu. Seminggu loh nak. Kita praying berdua bareng. Mana suamimu? Ditemukan. Itu orang terhormat. Until now, I never speak her name. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Eyang Titi. Terima kasih. Baik, Eyang sebagai wanita apa sih moto hidupnya Eyang itu sehingga bisa menjadi wanita yang tangguh dan luar biasa sampai titik ini? Yang bikin semangat Aku hidup melaksanakan apa? Aku kadang-kadang ngobrol sama Tuhan. Tuhan sekarang saya harus apa? Harus bagaimana? Ya gitu. Dan nanti ada sesuatu yang terjawab bahwa aku harus ini ada. Cuman gini, Tuhan, kalau memang saya sudah tidak dibutuhkan di dunia, tolong ambil saya. Saya tidak mau sakit, menyusahkan orang lain, apalagi diri saya. Sakit mana enak sih? Tapi Eyang kata Ibu Agnes Hemaloka, guru meditasi Eyang, bukan dia yang menyembuhkan, tapi Eyang lah satu-satunya murid dia yang cuma 13 hari meditasi, cancer itu hilang. Iya. Berarti kan kekuatannya di Eyang. Apa yang Eyang lakukan waktu itu? Ya aku sebelumnya, Tuhan, ampuni hamba. Hamba telah berbuat salah kepadamu. Hamba tidak bisa memanage diri saya dengan baik hingga saya mendapat sakit ini. Tapi saya kali ini memperbaiki bila diizinkan. Bila kau izinkan, tuntunlah saya. Berikan saya kekuatan, berilah saya izin, dan berilah saya keajaiban. Agar saya kembali menjadi sembuh. Baru. Ya, masih ada box selanjutnya. Eyang mau pilih nomor? Yang terakhir. Yang terakhir aja. Nomor 9. Kita buka box 9. Marilah kemari. Tadi udah.
Oke, ini akan ada sedikit pertanyaan. Cikita, silakan. Tadi kita ngomongin masalah gimana caranya mengatur pikiran ya dengan tidak mendengarkan yang buruk-buruk, Eyang. Tapi kalau saat sekarang itu kadang-kadang kan kita itu nggak bisa memfilter ya Eyang ya. Kalau misalnya nih pada zaman dulu Eyang melihat jurnalis atau kehidupan wartawan Indonesia saat dulu dan sekarang tuh bedanya gimana sih Eyang? Yang penting buat saya, jurnalis itu buat saya adalah orang yang luar biasa. Yang bekerja untuk orang lain supaya mengerti suasana, keadaan, dan cuaca negeri ini kayak apa, bangsa ini kayak apa. Itu yang seharusnya dan memang begitu keadaannya. Nah, dari dulu tuh saya itu kagum sama mereka. Iya. Seperti saya kagum kepada tentara. Jadi aku tuh sama mereka itu bisanya saya menjadi begini dulu karena Karena jurnalis. mereka nulis di koran, di ini. Sekarang tinggal di sini kalau kocok cepret jadi. Oke, sedikit Valen sebelum nanti ke Kang Maman. Valen. Nggak apa-apa, Kang Maman aja. Tadi kalau Eyang bilang kalau emang masih dibutuhkan di dunia ini, pakai, karena kalau nggak mau sakit, kalau memang tidak panggil saja. Sekarang saya pikir melihat apa yang disampaikan oleh Eyang hari ini ya, dunia Indonesia masih membutuhkan Eyang dalam kehidupan saat ini ya. Karena biasanya pemerintahan, gerbong yang satu tidak akan bawa orang yang sama di gerbong berikutnya. Tapi Eyang dibawa oleh semua dan dekat dengan semua presiden dan tetap diajak untuk bisa berkarya di situ. Yang sekarang nggak banyak orang bisa seperti itu. Kemudian bicara tentang kisah kehidupan, dulu udah malah sakit-sakitan, sekarang bisa panjang umur. Itu menunjukkan kan bahwa kita bukan tentang bagaimana memulai tapi bagaimana mengakhirinya. Dan hari ini saya pikir kita belajar begitu banyak dari insight dan dari gaya hidup seorang Eyang di sini yang saya pikir generasi kita maupun yang bahkan sampai adik-adik di sini masih harus banyak lagi bisa mendengar kisah itu dari Eyang dan terus kita doakan supaya Eyang sehat terus karena ternyata masih begitu banyak yang membutuhkan insight dan juga cerita-cerita dari Eyang seperti hari ini. Jadi saya sungguh-sungguh termotivasi karena saya jadi udah mulai berpikir nggak mau bandel lagi Eyang setelah gitu ya. Luar biasa. Ya kita nggak boleh sendiri, kita harus kompak dan kita harus sama-sama. Oleh karena itu saya undang rekan-rekan panelis dan juga Eyang Titik, marilah kemari bergabung sama saya di sini. Ya pemirsa, itu tadi adalah kisah inspirasi dari seorang legenda Titiek Puspa yang sangat luar biasa. Semoga kisah hidup dan perjalanan karirnya tidak hanya kita ketahui tapi juga menginspirasi dan bisa menjadi contoh dan teladan yang luar biasa bagi kita ke depan generasi muda saat ini. Satu hal tadi pesan Eyang Titiek Puspa, kita harus kompak, kita harus selalu bersama-sama bersatu, jangan sampai terpecah belah dan negara kita bisa damai apapun musim kehidupannya. Benar demikian ya Eyang dan juga teman-teman semuanya. Oleh karena itu marilah kemari kita selalu kompak dan marilah kemari tonton terus Q&A di setiap episodenya. Jangan lupa karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Marilah kemari, hey, 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 hey. Hey kawan. Tanpa titik, kala vonis berat itu tiba, ia terima lapang dada. Oh aku kena juga ya. Sesederhana itu ia berkata tentang sakit turun-temurun di keluarganya. Menyerah tak ada dalam kamusnya. Terbang ke negeri seberang pun semedi ketat luar biasa dilakoninya. Belasan hari tuntas sembuhnya. Karya nyata tak ada putusnya dilakoninya. Tak tergilas pertambahan usia. Apanya dong, Eyang? Apalagi dong? Semua cerita telah kau abadikan lewat karya, lewat lagu, lewat nada. Dari Mama hingga Adinda, Dikau, Intan Permata. Dari cinta, menangis kita berdua, tertawa bersama, hingga dansa yo dansa. Bimbi, menanti di jalan sepi yang bimbang, hingga tiada bing, sahabat tersayang. Kupu-kupu malam di pekat kehidupan, hingga Bapak kami Soeharto, Bapak Pembangunan. Begitu cara ia merayakan hidupnya tanpa tanda titik meski namanya titik.
mewangi bunga dalam karya, sejalan nama yang disandangnya, Puspa, titik, tanpa tanda titik, terus bernada berirama. Eyang Titik namanya, Puspa merona untuk Indonesia. Sudarwati, Kadarwati, Sumarti, tanpa tanda titik. Eyang Titik, tak henti mengabdi pada seni, pada negeri. Eyang tersayang, namamu tiada duanya di kau Intan Permata. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.